Halo semua, selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini, kita akan membahas legenda-legenda di bidang intelijen yang pernah dimiliki Indonesia. Mereka adalah sosok-sosok yang membuat dunia operasi intelijen Indonesia menjadi begitu menarik untuk kita bahas. Mereka juga adalah ikon intelijen yang menjadi cikal bakal kemajuan intelijen Indonesia hingga saat ini. Kemudian di akhir video, saya akan menjelaskan secara singkat tentang agen intelijen dan jenis-jenisnya sesuai tugas dan produk yang dihasilkannya. Sosok intelijen yang pertama adalah Ali Murtopo. Beliau adalah ikon legendaris intelijen Indonesia. Pak Ali adalah kunci awal kekuatan politik Pak Harto dan menyediakan strategi serta informasi-informasi intelijen untuk Pak Harto dan Orde Baru. Operasi-operasi ini dijalankannya dengan penuh perencanaan. Ali adalah orang di balik fungsi partai politik menjadi hanya 3 partai saat itu, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Ia juga berperan dalam berbagai agenda politik yang terjadi di era awal-awal Orde Baru. Sempat memimpin kesatuan Kodim Diponegoro yang menumpas pemberontakan DITI. Ali kemudian menjadi sangat dekat dengan Soeharto, yang saat itu menjadi Pangdam Diponegoro. Bahkan, ia, Soeharto, dan Yoga Sugama menjadi trio yang mendongkrak karir Soeharto hingga akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat Soeharto memerintah, Ali dipercaya memimpin operasi khusus atau OPSUS yang menjalankan banyak operasi intelijen dalam infiltrasi, pengumpulan informasi, dan lain sebagainya. Sosok intelijen yang kedua adalah Yoga Sugama. Beliau ini sering disebut sebagai orang yang menarik Ali Murtopo ke Kodam Diponegoro untuk sama-sama mendukung Pak Harto. Bahkan pernah ada julukan trio Diponegoro untuk mereka bertiga. Yoga Sugama sudah lama berkecimpung di dunia intelijen. Dia mempelajari dunia intelijen pada Akademi Militer Jepang di Tokyo. Kemudian, dia sempat belajar ke Inggris untuk berguru pada MI6 soal taktik-taktik intelijen. Setelah kembali dari Inggris, Yoga ditempatkan di Teritorium 4 Diponegoro yang sekarang beralih menjadi Kodam 4 Diponegoro, dan terlibat dalam operasi mendorong Soeharto menjadi Panglima Teritorium 4 Diponegoro. Ketika Soeharto menjabat menjadi presiden, Yoga juga dipercaya untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dengan Malaysia. Sosok intelijen yang ketiga adalah Zulkifli Lubis. Ia sering dijuluki sebagai Bapak Intelijen Indonesia. Tentu hal ini karena ialah yang menjadi peletak dasar berdirinya Lembaga Intelijen Indonesia yang hingga sekarang kita kenal sebagai Badan Intelijen Negara. Zulkifli Lubis juga belajar intel dari perwira Jepang seperti Mayor Ogi yang levelnya sudah tidak diragukan lagi di dalam dunia intelijen.
Ia juga sempat belajar di Fujiwara Kikan yang merupakan satuan intelijen pimpinan Mayor Fujiwara Iwachi. Zulkifli Lubis sempat dituduh menjadi dalang dibalik beberapa peristiwa percobaan pembunuhan Soekarno. Misalnya pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar, hingga peristiwa Cikini. Pak Zulkifli membantah dan berkata, "Mana mungkin saya? Kalau saya dalangnya, Soekarno sudah pasti mati." Mungkin itu adalah salah satu gambaran betapa hebatnya dia. Sosok intelijen yang keempat adalah Benny Murdani. Nama Benny Murdani sudah malang melintang dalam dunia militer dan perjuangan Indonesia sejak ia berusia 13 tahun. Ia juga menjadi salah satu tokoh paling awal dari kesatuan RPKAD yang merupakan cikal bakal Kopassus saat ini. Di usia 29 tahun, Benny yang berpangkat kapten saat itu memimpin 200-an serdadu dalam operasi penerjunan perintis ke Papua Barat. Maijen Ahmad Yani yang kala itu menjabat menjadi kepala staf operasi tertinggi tidak punya pilihan lain selain memberikan posisi itu kepada Benny Murdani karena tidak ada satupun perwira senior yang berani memimpin operasi penuh resiko tersebut. Karena keberanian inilah, Benny mendapatkan bintang sakti dari Presiden Soekarno. Bahkan beberapa sumber menyebutkan, Soekarno sempat menawarkan Benny untuk menikahi salah satu putrinya, walaupun tawaran itu tidak diambilnya. Benny Murdani adalah orang kepercayaan Soeharto. Berbagai operasi intelijen direncanakan dan digariskan oleh Benny. Hal inilah yang membuat Soeharto mempromosikan Benny menjadi Panglima ABRI. Sosok intelijen yang menjadi legenda intelijen Indonesia yang kelima adalah AM Hendro Priyono. Mungkin ini adalah sosok yang lebih kekinian, tetapi keahliannya jangan diragukan lagi. Dia bahkan dijuluki sebagai Master of Intelligence, sekaligus menyandang status profesor di bidang ilmu filsafat intelijen. Menariknya, dalam buku Power and Political Culture in Soeharto Indonesia, tulisan Stephen L. Fogg, Hendro disebut berjasa di awal-awal ketika Megawati Soekarnoputri masuk ke dunia politik. Ia juga sempat berperan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di era Megawati Soekarnoputri. Bahkan hingga saat ini, Pak Hendro Priyono pun masih punya pengaruh yang sangat kuat di level nasional. Itulah daftar 5 tokoh legendaris intelijen yang punya warisan besar untuk dunia intelijen kita saat ini. Dan seperti janji saya sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis agen intelijen berdasarkan tugas dan produk yang dihasilkannya. Agen intelijen adalah profesional yang sangat terlatih dan berdedikasi, yang memainkan peran penting dalam keamanan nasional. Mereka bekerja di belakang layar untuk mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan membuat rekomendasi kepada pembuat keputusan pemerintah. Tanpa agen intelijen, negara-negara akan lebih rentan terhadap ancaman dari luar. Di daftar yang pertama adalah agen intelijen lapangan.
Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber manusia, seperti informan, diplomat, dan pengusaha. Agen lapangan juga bertanggung jawab untuk melakukan operasi khusus seperti penyadapan, sabotase, dan lain sebagainya. Di daftar yang kedua adalah agen intelijen analis. Agen intelijen analis ini bertanggung jawab untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan oleh agen lapangan. Mereka menggunakan pengetahuan tentang dunia dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, untuk mengidentifikasi pola dan tren di dalam informasi tersebut. Setelah itu, sang analis kemudian menggunakan informasi untuk membuat rekomendasi kepada pengambil keputusan. Di daftar yang ketiga adalah agen intelijen teknologi. Agen teknologi adalah agen intelijen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi. Mereka bekerja dengan agen lapangan dan agen analis untuk memastikan bahwa mereka memiliki alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Di daftar yang keempat adalah agen kontra-intelijen. Agen kontra-intelijen adalah agen intelijen yang bertanggung jawab untuk melindungi negara dari ancaman spionase dan sabotase. Mereka melakukan ini dengan melacak kegiatan agen asing, mengidentifikasi, dan melumpuhkan jaringan spionase, serta mencegah serangan teroris. Dan di daftar yang kelima adalah agen keamanan nasional. Agen keamanan nasional adalah agen intelijen yang bertanggung jawab untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, termasuk terorisme, perang nuklir, dan bencana alam. Mereka melakukan ini dengan mengumpulkan informasi tentang ancaman, mengembangkan strategi untuk menghadapi ancaman, dan melatih pasukannya untuk menghadapi ancaman. Demikian keseluruhan pembahasan kita tentang 5 tokoh legendaris intelijen yang mempunyai warisan besar untuk dunia intelijen kita saat ini, dan jenis-jenis agen intelijen berdasarkan tugas pokoknya dan produk yang dihasilkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika informasi yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.